saat mudik better sih putarnya musik klasik ya. Yang muntah di perjalanan biasanya itu muntah kebanyakan karena perjalanan di jalan atau di mobil seperti itu. Pet Parents, di episode kali ini kita akan membahas tips penting nih, tips membawa anabul mudik. Pasti banyak dari kalian yang bingung atau khawatir saat harus membawa anabul anjing, kucing, atau hewan peliharaan lainnya saat berpergian jauh kan? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan Pet Parents nih, saya sudah bersama Dok Della dari Klinik Bembel Pet Care. Langsung saja kita ngobrol yuk. Let's go! Thank you Dok Del udah datang ke sini dan kita kedatangan Mia. Hai, Niam datang juga. Oke, terima kasih juga udah mengundang saya dan Poniam untuk datang di podcast kali ini. Semoga kita sama-sama bisa sharing dan berbagi tips seputar anabul ke pet parents kalian. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa cerita dulu nih, apa sih tantangan terbesar saat membawa anabul mudik? Sebenarnya tantangan utama saat membawa anabul mudik itu adalah rasa stres yang dialami oleh anabul. Biasanya kan saat kita membawa anabul untuk berpergian jauh, pastinya anabul menjadi lebih cemas. Karena kan ada perubahan lingkungan, terus perubahan tempat, orang-orang asing yang ketemu sama dia, pastinya dia jadi lebih rewel, lebih cranky, terus lebih stres juga, sama biasanya anabul menunjukkan beberapa gejala sakit seperti itu. Makanya sebelum mudik itu penting untuk memastikan kondisi fisik anabul. Anabul kita siap atau tidak untuk mudik dan lain sebagainya. Sebelum mudik sebaiknya membawa anabul untuk diperiksa ke dokter hewan supaya pet parent sekalian bisa make sure nih, oh anabul saya siap nih untuk dibawa mudik atau untuk dibawa berpergian jauh seperti itu. Wah, berarti persiapan fisik anabul itu penting banget ya Dok Del ya. Kalau begitu langkah pertama yang harus dilakukan apa nih? Biasanya sebelum mudik sebaiknya itu anabul dibawa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Nah, selain nanti kan saat pemeriksaan kesehatan dokter hewan akan menginformasikan, oh ini anabulnya apa temuan yang didapatkan dokter hewan dan tips-tipsnya juga pasti akan di-sharing ke pet parent sekalian. Terus yang paling penting untuk dipastikan adalah vaksinasinya. Pastikan anabul vaksinasinya sudah lengkap, obat kutunya juga teratur cacing diberikan. kutu ya? Iya, obat cacing, obat kutu. Karena kalau vaksinasi kan misalnya pet parents membawa anabul untuk pergi ke lokasi lain atau ke kampung halaman. Kita kan tidak tahu anabul ini akan kontak dengan siapa dan akan hewan kontak apa dengan juga anabul yang lainnya seperti itu. Jadi penting untuk memastikan vaksinasinya sudah berjalan dengan baik. Obat kutu dan obat cacing juga harus teratur, harus dipastikan diberikan teratur. Kalau misalnya kutu seperti itu kan sama seperti yang vaksin tadi, kontak dengan anabul lain yang kita juga kurang tahu ya riwayatnya seperti apa, seperti itu. Terus misalnya kalau anabul memang ada riwayat penyakit yang membutuhkan obat-obatan tertentu, pastinya pet parents tidak boleh cuek akan hal itu. Jadi obat-obatannya tetap harus di stok atau dibawakan untuk mereka, karena kan akan berpergian jauh, kita kan nggak tahu ya lokasi tempat kita pergi apakah ada dokter hewan ataukah ada obat-obatan yang memang sedang dikonsumsi anabul apakah tersedia atau tidak. Jadi pastikan untuk membawa obat-obatan yang rutin mereka konsumsi atau obat-obatan yang dikira penting lah ya. Dikira penting untuk mereka. Terus kalau persiapan yang terakhir seperti identitas anabul. Biasanya kalau kita bawa anabul untuk berpergian jauh, kita kan belum lagi kena macetnya, belum lagi kita mampir ke rest area misalnya. Itu kan anabul mungkin akan melihat orang yang begitu ramai dan lain sebagainya. Itu berpotensi anabulnya jadi merasa tidak nyaman, bisa jadi kabur dan lain sebagainya. Makanya identitas anabul minimal, kalung ada pengenalnya atau tidak, yang sekarang kan udah lebih canggih pakai microchip gitu. Kalau microchip itu kan bisa sebagai tanda pengenal anabul dan lain dan juga orang yang menemukan kan jadi lebih mudah mencari
mencari riwayat anabulnya seperti itu. Ngomong-ngomong microchip nih, pasti pet parents banyak yang belum tahu juga microchip itu apa sih dok sebetulnya? Microchip itu sebenarnya isinya chip yang ditanamkan di tubuh anabul. Nah biasanya chip itu kalau kita scan akan berisi informasi-informasi mengenai anabul tersebut. Tidak hanya anabulnya, pet parentsnya juga. Jadi memang ada microchip. Kalau misalnya dengan adanya microchip ini, misalnya anabulnya hilang atau ditemukan orang lain, jadi lebih mudah nih untuk pet parents atau orang yang menemukannya lebih mudah untuk mempertemukan anabulnya dengan pet parentsnya seperti itu. Berarti data-data dari pet parentsnya ada, data-data riwayat anabulnya juga ada ya? Jadi lebih mudah untuk kayak misalnya kita ke klinik mana, oh ini anjing punya si ini nih, atau kucing punya si ini nih gitu ya? Gitu, kurang lebih seperti itu. Wah. Kalau misalnya anabul kita belum terbiasa dengan kayak kendaraan atau carrier gitu gimana dok? Nah biasanya kalau anabul kan kalau berpergian pasti kalau nggak pakai carrier biasanya ownernya itu pangku ya di mobil atau di mobil bersama ownernya. Biasa buat anjing-anjing besar biasanya nggak perlu dipangku sih gitu. Nah kadang anabul yang belum terbiasa itu mengalami stres juga di jalan. Jadi ada baiknya kita lakukan latihan sebelum berpergian jauh. Misalnya anabulnya dibawa nih berpergian pakai mobil mungkin di dekat-dekat rumah dulu, sementara kita ngelihat dia ini sebenarnya kalau berpergian rewel nggak ya, atau muntah nggak ya. Selain kita lihat, kita juga bisa buat mereka adaptasi, buat mereka merasa nyaman berpergian dengan mobil atau dengan carrier tersebut gitu. Terus pastikan nih mobil dan carrier-nya juga nyaman buat anabul, nggak buat anabul stres. Biasanya kan kita pakai pengharum mobil. Nah kadang ada beberapa pengharum itu yang menyengat dan tidak disukai anabul. Makanya lebih baik kita berikan wewangian yang sifatnya calming, jadi anabul juga lebih tenang gitu. Terus jangan lupa untuk bawa perlengkapan kesayangan atau favorit anabul. Mainan ya. Misalnya mainan, snack gitu. Apa mungkin dia lebih suka pakai selimut tertentu, bawain selimut, kasur dan lain sebagainya. Itu bisa membuat mereka sedikit merasa nyaman gitu. Gitu sih kalau untuk perjalanannya. Tapi menarik nih dok, berarti sebetulnya wangi-wangian yang seperti apa sih yang bisa bikin anabul itu tenang juga di dalam mobil? Nah, jadi aromaterapi yang bisa digunakan pet parent selama perjalanan itu ada beberapa nih yang untuk menenangkan hewan, terutama untuk kucing, seperti lavender, chamomile, sama cedarwood. Nah, kalau misalnya kalau ada yang direkomendasikan kan pasti ada yang harus dihindari. Nah, kalau untuk aromaterapi yang harus dihindari itu seperti tea tree. Itu kan banyak tuh kita pakai di mobil kita tuh, aroma tea tree, terus eucalyptus, peppermint, citrus oil itu harus dihindari karena aromaterapinya itu tidak membuat anabul jadi lebih tenang gitu. Beda banget sama manusia ya dok? Iya, bahkan yang sebenarnya kita suka, mereka tuh belum tentu bisa nerima gitu. Oke, itu penting banget ya pet parents, kayak harus dicatat ya itu aroma-aroma apa yang boleh dan tidak boleh untuk anabul kita ya. Musik berpengaruh juga nggak dok? Kalau musik berpengaruh, jadi saat mudik better sih putarnya musik klasik ya. Musik tetap yang bikin tenang. Yang bikin tenang. Tapi hati-hati juga pet parents, jangan sampai ngantuk di perjalanan. Iya, takutnya yang ngantuk ownernya kan. Anabulnya tenang, ownernya juga ngantuk kayak gitu. Diseimbangin aja lah ya. Iya, gitu. Mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa gitu. Oke, kalau gitu ada tips khusus lagi nggak nih dok untuk menjaga anabul tetap nyaman dan tenang selama di perjalanan? Ya, untuk membuat anabul tetap nyaman selain yang kita bahas tadi, penting untuk berhenti secara teratur. Jadi sering-sering berhenti di perjalanan. Kenapa harus sering berhenti? Biasanya kan anabul boring tuh, stres. Jadi bisa tuh untuk kita berhenti sebentar, bawa mereka keluar. Kalau misalnya mereka mau pi sebentar gitu, takutnya kan udah nahan pinya udah cukup panjang, lama, jadinya
biarin turun dulu, pi dulu, atau mungkin mereka mau rehidrasi, habis pi mau minum gitu. Mungkin selama berhenti bisa kasih mereka makan gitu. Terus selama perjalanan boleh tuh dibawain snack dan lain sebagainya. Kalau di dalam mobil sih better kasih snack aja gitu, atau mungkin kalau nggak mau dikasih snack sama sekali juga nggak apa-apa, karena resikonya kan takut dia muntah di perjalanan. Iya juga ya. Makanya saat berhenti itu saatnya kita untuk ngasih dia makan, minum, pup atau pi gitu. Jadinya anabulnya nggak terlalu stres juga, dia kan selama perjalanan seperti itu. Kalau anabulnya sering muntah di jalan, Dok, gimana tuh? Kalau untuk yang muntah di perjalanan, biasanya itu muntah kebanyakan karena perjalanan guncangan tuh di mobil seperti itu. Jadi makanya lebih baik sebelum perjalanan jauh, anabulnya jangan makan terlalu kenyang dulu. Bisa dikasih makanan ringan aja sebelum perjalanan, mungkin snacknya, treatsnya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kan sebelum perjalanan kan udah ada latihan-latihan tuh. Kalau misalnya dilihat ini kayaknya anaknya nih gampang mabuk perjalanan deh. Banget gitu. Perlu sih untuk dipersiapkan obat anti mabuknya. Nah, untuk obat anti mabuk perjalanannya itu better sebelum diberikan ke anabul, pet parent sekalian konsultasikan dulu ke dokter hewan. Obatnya itu yang cocok buat anabul pet parent sekalian yang seperti apa. Jadi pemberiannya dosisnya juga tidak berlebihan, pemberiannya juga tepat, jadi tidak asal gitu. Nah, ingat ya pet parents harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter hewannya. Benar. Jangan sembarang kasih ya. Ya kan Niam, jangan sembarangan kasih ya. Kita nggak tahu kalau misalnya kayak anabul sebesar ini harus berapa dosisnya. Iya gitu. Better sih langsung dibawa ke klinik aja biar kita juga biar pet parentsnya juga tahu, oh ini dia yang harus dipersiapkan itu obat apa, ngasihnya berapa banyak. Jadi dia punya kotak obat sendiri tuh nanti pas bawa pulang mudik gitu. Entah itu obat-obatan yang memang dia konsumsi teratur, obat-obatan yang memang penting seperti obat mabuk perjalanan, atau mungkin obat diare dan lain sebagainya yang bagi anabul-anabul yang gampang ada masalah pencernaan seperti itu gitu. Setelah perjalanan jauh nih, anabul kan pasti sampai di lingkungan yang baru nih, Dok ya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan supaya mereka tetap merasa nyaman nih? Membuat mereka merasa nyaman adalah dengan menciptakan gimana ya? Menciptakan lingkungan yang familiar buat mereka, lingkungan yang nyaman buat mereka. Karena kan kalau kita perjalanan jauh pasti akan beda nih kondisinya dengan tempat mereka biasa. Misalnya di Jakarta dengan di Surabaya pasti mereka akan merasakan lingkungannya berbeda, rumahnya berbeda, aromanya pun mungkin mereka merasakannya akan berbeda. Dan bertemu dengan orang-orang baru juga ya, bisa bikin mereka stres juga nggak sih? Makanya kita harus ciptakan lingkungan yang familiar dan nyaman bagi mereka. Nah, salah satunya adalah kita bawa tempat tidur yang biasa mereka pakai, mainan yang mereka suka, mungkin selimut atau boneka-bonekanya mereka seperti itu. Bisa juga dibawain snack-snacknya mereka untuk di tempat baru selama mudik. Terus sebenarnya kalau ketemu orang-orang baru kan pasti mereka stressful banget tuh. Jadi kalau misalnya penting juga sih bagi pet parents untuk berada di dekat anabulnya untuk awal-awal perkenalan dengan orang-orang baru seperti itu. Ini udah kayak bawa baby loh, pet parents. Kayak bawa baby, harus sesiap itu membawa peralatannya, terus perlengkapan-perlengkapannya juga, obat-obatan dan suplemennya juga. Jadi list-list itu tuh nggak boleh sampai ketinggalan lah ya, Dok. Benar sekali. Wah, benar banget nih. Nah, kalau yang harus diwaspadai apa nih, Dok? Hal-hal yang harus diwaspadai tuh biasanya bahaya dari lingkungan sekitar. Misalnya nih, kita bawa anabul kita berpergian ke rumah yang belum ada anabulnya sama sekali atau ke tempat penginapan baru, kita harus pastikan di sekitar area tersebut ada atau tidak tanaman-tanaman yang berpotensi beracun bagi anabul. Itu ada juga berarti? Ada. Baru tahu nih. Atau mungkin area-area yang bisa membuat mereka terluka gitu. Misalnya
area-area tajam seperti itu harus diperhatikan. Terus selama mudik nih ada lagi nih tipsnya, harus pertahankan rutinitas harian Anabul. Misalnya tiap pagi sering jalan-jalan, tiba-tiba pas mudik nggak pernah diajak jalan, itu kan perubahan rutinitas yang tiba-tiba itu kan bisa juga menjadi pemicu stres. Nah, itu tetap harus dipertahankan. Nah, kalau itu kan mobil ya. Nah, kalau motor nih, kan banyak juga nih pasti yang mudik bawa motor. Nah, jadi hal-hal yang harus dipersiapkan selama perjalanan menggunakan motor, pastinya Anabul ditempatkan di tempat yang nyaman. Nyaman itu misalnya dalam motor kan kita nggak mungkin dong mereka dipegang aja begitu. Pastinya diletakkan di dalam pet kargo. Pet kargonya yang seperti apa? Pet kargonya usahakan ukurannya sesuai dengan Anabulnya. Jangan berikan anjing nih ukuran besar, tapi pet kargonya pet kargo kucing. Iya, untuk kucing yang lebih kecil. Nah, selain sesek itu kan juga panas, merekanya tidak nyaman untuk bergerak. Satu seperti itu. Yang kedua, usahakan sirkulasi udaranya baik. Itu kan perjalanan jauh. Terus kalau misalnya pet kargonya tertutup, udara yang dihasilkan di dalam pet kargonya itu panas. Nah, Anabulnya itu rentan kena heat stroke selama perjalanan. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua, perhatikan waktu perjalanan. Kalau waktu perjalanannya siang, waktu matahari sedang terik-teriknya, usahakan bagian pet kargonya yang terkena sinar matahari itu ditutupi supaya tidak langsung mengenai Anabul. Walaupun bagian yang terkena sinar mataharinya tertutup, usahakan ada ruang untuk sirkulasi udaranya. Misalnya pet kargo yang kotak, atasnya ditutup. Nah, samping-sampingnya nggak usah ditutup untuk sirkulasi udaranya, seperti itu. Terus pastikan Anabul merasa nyaman di dalam pet kargonya. Mungkin bisa dikasih alas selimut yang dia suka. Mungkin bisa dibawa cooling pad atau di dalamnya ada snack atau minuman gitu. Jadinya selama perjalanan juga dia nggak kehausan, nggak kelaparan. Terus yang harus diperhatikan adalah sering-sering berhenti. Jadi kalau pakai mobil kan ya kita berhenti. Ya, mungkin bisa lebih banyak spot untuk berhenti. Kalau pakai motor sih lebih baik berhenti di area yang teduh. Supaya waktu berhenti, Anabulnya juga nggak kepanasan. Gitu. Saya jadi punya pertanyaan lagi nih, Dok. Apa tuh? Kalau misalnya Anabul di perjalanan naik motor nih, pasti kan pulang-pulang, pas nyampe di tempat pasti suka bau polusi nggak sih, bau debu. Nah, itu boleh langsung mandi atau lebih baik jangan dulu untuk biar tidak stres? Lebih baik sih jangan dulu, karena perjalanan yang jauh aja sudah membuat Anabul itu merasa stres, apalagi jika ditambah mandi. Lebih baik biarkan Anabulnya beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitar. Udah mulai dianya tenang, perasaannya dia juga sudah adaptasi nih dengan lingkungan sekitar. Mungkin kalau kondisinya memungkinkan untuk mandi, mungkin bisa dibawa mandi. Tapi sebelum dibawa mandi sih better usahakan sebelum mandi bisa konsultasi dengan profesional atau dokter hewan. Ini kalau untuk mandi habis perjalanan jauh dengan kondisi seperti ini, atau mungkin di tempat groomingnya bisa ada dokter yang konsultasi, dok ini habis perjalanan jauh, mungkin bisa dicek suhunya, apakah ada tanda-tanda lain yang tidak diperkenankan untuk mandi, seperti itu. Wah, banyak juga yang harus diperhatikan ya saat membawa Anabul mudik. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk pet parents juga yang berencana berpergian bareng Anabul. Terima kasih juga Dok Della untuk sharing-sharingnya dan banyak banget tipsnya. Pet parents kayaknya harus satu-satu nih biar tidak kelewatan tipsnya apa aja. Jangan lupa juga untuk share pengalaman atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya. See you in the next video. Bye-bye, pet parents!